Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Hikmah. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, di bulan November ini merupakan bulan yang mengingatkan kita pada sebuah momentum yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu peristiwa heroik terjadinya perlawanan para pahlawan bangsa kita terhadap para penjajah, yang mana di bulan November itu bangsa kita, bangsa Indonesia baru berumur 3 bulan pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh sang proklamator, yaitu Bung Karno, dan wakilnya adalah Bung Hatta sebagai pemimpin bangsa pertama kita di Indonesia ini. Merupakan sebuah peristiwa yang sangat memberikan hikmah yang besar bagi kita semua sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa kita. Perjuangan bangsa Indonesia kala itu memukul mundur pasukan penjajah Belanda beserta sekutu-sekutunya yang ingin merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia itu, sehingga peristiwa heroik itu kita kenang hingga saat ini pada 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ultimatum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memunculkan sebuah fatwa membela negara, hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap warga negara bangsa, dan juga pekikan takbir Bung Tomo kala itu yang membangkitkan semangat perjuangan arek-arek Surabaya sehingga bangsa Indonesia ini dapat kita pertahankan, dapat dipertahankan oleh para pejuang pahlawan bangsa kita hingga saat ini kita bisa menikmati hasil jerih payah para pahlawan bangsa kita. Di hari ini kita dapat menghirup udara segar, dapat menghirup sejuknya udara Nusantara ini berkat jasa-jasa para pahlawan bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan pada waktu itu. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, mari momentum November ini jangan kita jadikan sebuah momentum yang hanya berafiliasi pada peringatan-peringatan belaka tanpa adanya substansi-substansi yang memang memberikan semangat kepada kita untuk tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Apalah arti sebuah seremonial tanpa makna substansial yang ada di dalamnya. Kalau kita feedback mengingat masa perjuangan itu, bagaimana para pahlawan bangsa itu bertatih-tatih, berdarah-darah dalam memperjuangkan bangsa ini. Mereka rela berkorban, mengorbankan harta, benda, waktu, dan bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan demi bangsa kita. Demi kita enak menghirup udara segar, demi kita enak menghirup udara kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan kedamaian serta ketentraman saat ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu sekalian dengan harta bendamu dan juga dengan jiwa-jiwa. Ayat ini memberikan landasan kepada kita bahwa kita itu senantiasa dianjurkan untuk berjihad dengan harta benda, berjihad dengan jiwa raga kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa kita tempo dulu dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Pekikan takbir Bung Tomo yang menggairahkan semangat arek-arek Surabaya itu juga merupakan sebuah jihad fisabilillah. Karena membela tanah air hukumnya adalah wajib. Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang kita cintai bersama ini merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, beragam budaya, bahasa, dan agama. Yang mana keberagaman itu merupakan sebuah fitrah yang diberikan Allah kepada kita semua, agar kita senantiasa saling mengenal satu dengan yang lainnya dan menciptakan sebuah kedamaian dan ketentraman. Karena Islam sendiri datang ke bumi melalui Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan dan menebar kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Rahmat yang dimaksud ini merupakan sebuah implementasi kehidupan yang mencerminkan bahwa kehidupan itu harus damai, kehidupan itu harus rukun, kehidupan itu harus saling menghargai dan saling menghormati. Kita sudah junjung tinggi hal semua itu melalui berbagai pergerakan, saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi satu dengan yang lain. Kalau kita juga melihat bagaimana perjuangan para pahlawan bangsa itu di tempo dulu, pahlawan kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan juga beragam agama, tapi mereka memiliki suatu cita-cita yang sama, yaitu merdeka, terbebas dari ketertindasan, terbebas dari keterpurukan, dan terbebas dari penganiayaan. Oleh karena itu, para sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, mari kita tetap junjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa ini, agar kita tetap bisa melanjutkan cita-cita para pahlawan bangsa kita, yaitu hidup tentram, damai, tanpa melihat siapa aku dan siapa kamu, tanpa melihat dari mana engkau berasal, dan tanpa melihat dari agama apa engkau berkeyakinan. Karena disitulah substansi kehidupan kita, yaitu saling memanusiakan manusia. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kalau kita melihat lagi bagaimana hikmah dari sebuah perjuangan bangsa, para pahlawan bangsa itu memiliki jiwa yang sangat jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada tanggung jawabnya, jujur kepada apa yang dia emban, dan juga dengan kejujuran itu membangkitkan semangat perjuangan. Selain itu, para pahlawan bangsa itu juga memiliki sikap dan jiwa sosial yang tinggi, karena perjuangan yang berdarah-darah itu mereka persembahkan untuk bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga kepekaan sosial kita marilah kita tingkatkan untuk melihat fenomena sosial yang ada, melihat bagaimana lingkungan kita agar supaya kita hidup tentram dan damai, saling tolong menolong, saling membantu tanpa melihat latar belakang budaya dan agama. Yang selanjutnya, kalau kita melihat dari bagaimana pahlawan bangsa kita itu dalam perjuangan adalah meningkatkan kualitas ibadah. Kalau kita lihat sejarah, siapa yang tidak tahu Jenderal Sudirman? Beliau adalah tokoh perjuangan yang begitu gigih melawan penjajahan, bahkan beliau sampai ditanduk. Namun ada hal yang menarik kalau kita melihat fenomena perjuangan di masa itu, yaitu Jenderal Sudirman rahasianya tidak pernah putus wudhu dan tidak pernah lepas sholatnya. Artinya keistiqomahan sholat Jenderal Sudirman dapat kita jadikan hikmah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah. Sesulit apapun kondisi kita, sepeki apapun kehidupan yang kita alami, mari kita jangan sekali-kali tinggalkan ibadah. Karena ibadah merupakan
sebuah hubungan antara seorang hamba dengan sang Khalik, sehingga hubungan yang harmoni antara seorang hamba dan Khalik dapat mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik, dapat mengantarkan kita pada kehidupan yang insya Allah akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil dari perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan bangsa kita, yang juga merupakan bagian dari ulama-ulama yang dapat kita jadikan pedoman adalah akhlakul karimahnya. Kalau kita melihat perjuangan yang seberat itu, kalau kita melihat perjuangan yang serumit itu, tentu ada komando-komando yang diberlakukan dalam interaksi perjuangan itu. Bawahan sangat mentaati komando atasan, sehingga keberhasilan dapat diraih dan dapat kita nikmati bersama. Kalau kita melihat dari instruksi atau relasi hubungan antar sesama pejuang, tentunya mereka saling taat terhadap sebuah komando dan strategi perang pada waktu itu. Nah, yang dapat kita ambil adalah taatnya itu. Artinya akhlakul karimah juga tertanam di dalam jiwa para pahlawan bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita dalam berinteraksi sosial junjung tinggi akhlakul karimah, junjung tinggi nilai-nilai etis kehidupan, sehingga kita tidak seenaknya dalam menjalani kehidupan ini dan dapat saling menghargai yang tua dan menyayangi yang muda, sehingga kehidupan kita itu betul-betul kehidupan yang betul-betul tentram dan betul-betul dapat dirasakan bahwa kita sudah menjalankan amanat-amanat dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan itu tidak hanya bagaimana pemerintah memberikan keadilan kepada masyarakat, tapi juga masyarakat ikut serta dalam mewujudkan itu semua dengan bersikap adil kepada handai taulan kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita dimanapun kita berada dan dimanapun kita berinteraksi. Karena spirit akhlakul karimah merupakan sebuah kemuliaan dan merupakan sebuah indikator dari kehidupan seseorang bahwa orang itu memiliki martabat dan memiliki etika yang baik. Karena Rasulullah sendiri diutus di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjunjung tinggi akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk meninggikan akhlakul karimah, untuk menyempurnakan akhlak yang terdapat di dalam diri kita semuanya, sehingga figur Rasulullah itu merupakan suatu uswah bagi kita semua. Bagaimana perilaku Rasulullah dalam kehidupannya patut kita tiru, patut kita jadikan pedoman, sehingga dengan akhlak mulia yang tertanam di dalam diri baginda Rasul membuat Islam itu tersebar luas. Sama dengan halnya ketika sejarah Islam Nusantara yang masuk di bumi Nusantara ini melalui tangan Wali Songo dengan akulturasi budayanya, sehingga Islam dapat diterima di bumi Nusantara ini tanpa adanya peperangan dan perpecahan, sehingga kita beragama, kita bernegara patut mencontoh terhadap apa yang sudah diwariskan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini yaitu menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa ini. Karena mengingat perjuangan para pahlawan bangsa kita begitu sangat dahsyat, perjuangannya begitu sangat istimewa dan begitu sangat berat, sehingga apabila kita tidak menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan ini, tentu kita akan sangat berdosa. Baik itu berdosa kepada Allah karena kita sudah tidak menjalankan amanat, yaitu menjaga keutuhan bumi dan menjaga perdamaian di muka bumi ini, dan juga dosa sosial, yaitu dosa dan berhutang budi kepada para pahlawan bangsa kita.
Mari kita tingkatkan dan kita jaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim, ukhuwah wataniyah, yaitu persamaan antar sesama bangsa dan negara, dan ukhuwah basyariyah. Mari juga kita tingkatkan persaudaraan antar sesama manusia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pedoman apabila itu benar, karena semata-mata kebenaran itu milik Allah, dan apabila salah ya semata-mata itu keterbatasan ilmu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiquna bi khairil Islam wal NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.